Dan saya akan pagi ini bicara tentang ujian kesetiaan. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada pepatah yang berkata, seorang perempuan itu diuji saat dia ada di bawah, tapi seorang laki-laki itu diuji saat dia ada di atas. Pada kenyataannya, menurut saya kesetiaan itu diuji baik kita ada di bawah maupun di atas. Amin. Kesetiaan itu hanya teruji ketika keadaan justru tidak sedang baik-baik saja. Luka, kekecewaan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kalau saya bisa bilang kemiskinan, ya, kekayaan akan menguji kesetiaan kita. Ujian kesetiaan saya akan bahas ada 3. Mungkin ada lagi yang lain, tapi karena keterbatasan waktu saya akan bahas 3 aja. Yang pertama, ujian kesetiaan, setia walau terluka. Udah kayak lagu cinta ya. Tetap mengasihi dan mengampuni walau disakiti, itu tidak mudah. Itu merupakan tantangan yang sangat-sangat besar dalam kesetiaan. Bagaimana kita harus tetap setia dan tidak membalas ketidaksetiaan pasangan, itu tidak mudah. Mungkin Anda yang akan bertanya kepada saya gini, apakah kita harus setia meski pasangan kita nggak setia? Jawabannya, gampang banget jawab hari Minggu. Besok jangan lupa ya. Apakah kita harus setia walau pasangan kita tidak setia? Sedikit banget yang jawab, ya. Coba yang ngalami pasti bilang gini, lu ngomong gampang, ngejalaninnya susah, Bo. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukankah seringkali kita nggak setia tapi Tuhan tetap setia? Kalau kesetiaan Tuhan diukur dari kesetiaan kita, kayaknya hari ini kita menderita. Tapi kita bukan Tuhan, Bu Heni. Aduh, netizen tuh paling jago loh jawab. Saya mau kasih tahu, setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing kepada Allah. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa hanya karena pasangan kita yang bersalah. Dia yang dosa biar dia aja, kita jangan ikutan bahasa sehari-harinya. Karena pada hari pengangkatan Yesus bilang dalam Lukas 17 ayat 34, aku berkata kepadamu pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara keras buat kita suami istri, bahwa iman tuh masing-masing. Tanggung jawab hidup kita sama Tuhan tuh masing-masing. Iman suami gak bisa ngikut istri. Istri rajin ke gereja, suami istri selamat, gak ada gitu. Gak ada. Oh, kalau Tuhan datang, kita ikut diangkat karena istri kita puasa, rajin doain kita. Gak ada urusan. Iman tuh masing-masing sama Tuhan. Jadi kalau pasanganmu berbuat dosa, kamu jangan ikut bersalah. Amin. Tetaplah setia, walau pasanganmu tidak setia. Karena kesetiaan itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kita janji nikah dua-dua di hadapan Allah. Amin. Terus ada lagi yang bilang gini, sering banget. Bukankah Alkitab berkata kita boleh menceraikan pasangan kita yang berbuat zina? Mereka ambil itu dari Matius 19 ayat 9 yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, saya mau bahas ini sebagai dasar. Kehendak Allah bagi setiap kita di dalam pernikahan adalah ini, satu pasangan, satu pernikahan seumur hidup. Kok nggak ada yang amin? Matius 19 ayat 5-6 berkata gini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi
satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kehendak Allah yang sempurna bagi kita adalah satu pasangan seumur hidup. Kalau kita nikah, benar atau enggak pilihan kita, itu tanggung jawab kita. No turning back. Tapi kan ada tuh ayatnya yang bilang Musa memberi surat cerai. Kenapa kalau bagian ini jemaat hafal saya bingung? Matius 19 ayat 7 dan 8. Baca sama-sama. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sama-sama yang keras. Sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan mau enggak kita bercerai? Enggak mau. Kenapa Musa mengizinkan? Karena bangsa Israel keras hati, tegar tengkuk, susah dikasih tahu, mokong. Yang dikecam oleh Yesus di ayat ini itu bukan tentang zina, tapi melainkan tentang perceraian yang diizinkan di dalam perjanjian lama. Kalau Anda baca dalam Ulangan 24 ayat 1-4, nanti di rumah, saya nggak ada waktu untuk ini. Dengar. Jikalau suami menemukan istrinya itu sudah tidak perawan setelah upacara pernikahan. Nah, di zaman itu dikatakan bila mereka menemukan perempuan itu sudah cemar, mereka boleh menceraikan. Nah, itu yang dikecam oleh Yesus, bahwasanya Allah mengizinkan mereka diceraikan itu salah. Bahwasanya Musa yang membiarkan mereka akhirnya bercerai, memberikan surat cerai karena mereka tegar tengkuk. Tetapi dalam kasus semacam ini, dari kecaman Yesus kita mengerti bahwa kalaupun Anda menemukan pasanganmu tidak perawan lagi setelah menikah, Anda tidak bercerai. Nah, nanti baca di rumah tentang Matius 19 ayat 5-8 itu jelas sekali bahwa sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel itu bercerai hanya karena kasus istrinya sudah cemar. Nah, Matius 5 ayat 32 ini diulang lagi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kata zina yang digunakan Yesus di ayat ini dalam bahasa Yunaninya itu porneia. Katakan porneia. Yang artinya sexual immorality. Artinya adalah imoralitas seksual. Bahasa Indonesia nggak enak ya. Segala sesuatu yang meliputi segala macam bentuk kebejatan seksual. Dalam terjemahan New King James Version di Matius 5 ayat 32 itu dikatakan demikian. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality. Jadi terjemahannya benar? Dikonfirmasi bahwa zina di sini yang dimaksud Yesus adalah sexual immorality. Nah, pertanyaannya gini. Kejatuhan dan kebiasaan itu dua hal yang berbeda. Kalau pasangan kita jatuh, kita harus ampuni. Tapi ada pasangan yang bejat secara moral, yaitu biasa berbuat zina, biasa selingkuh. Paham bedanya? Jadi kalau pasanganmu jatuh, jangan langsung dicerai, diampuni. Tapi kalau ada orang yang bejat secara seksual, artinya seksual immorality itu apa aja? Kita lihat menurut Alkitab. Apa itu immoralitas seksual? 1 Korintus 6 ayat 9-10. Kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan soal Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terjemahannya kurang asik. Kita baca dalam Net Bible, lebih mudah. Ayat 9 bilang ini. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. The sexually immoral, idolaters, adulterers, passive homosexual partners, practicing homosexual, thief, the greedy, drunkard, the verbally abusive, and swindlers will not inherit the kingdom of God. Yang artinya,
Imoralitas seksual yang dimaksud dalam 1 Korintus 6:9 nomor 1, orang-orang yang tidak bermoral secara seksual. Terjemahannya, penyimpangan seksual, hypersex, abusive, hubungan seksual dengan binatang, hubungan seksual dengan kerabat, itu penyimpangan seksual ya. Tidak bermoral secara seksual. Dan lain-lain. Kemudian disebut penyembahan berhala. Kenapa masuk di situ? Ada beberapa praktek ibadah yang menggunakan seks sebagai bagian dari ibadah mereka, yaitu sesat. Kemudian pezinah. Nah, siapakah pezinah? Orang-orang cabul yang melakukan percabulan atau perzinahan dengan ikhlas, bukan khilaf. Bisa paham nggak? Ada orang-orang yang kalau dia sampai selingkuh bilangnya khilaf. Pertama-tama itu memang dosa karena dia jatuh, tetapi saya lihat sudah jadi satu kebiasaan. Banyak orang yang tidak bisa tobat, kayak udah biasa. Berulang-ulang. Hati-hati, orang yang demikian saya pernah khotbahkan akan masuk dalam cawan murka Allah, dibiarkan binasa. Terus saja bikin dosa, tidak mau tobat. Kemudian, yang terakhir homoseksual. Pasangan homoseksual pasif dan homoseksual yang aktif. Jadi, kalau ada alasan-alasan Anda menjadi gay karena alasan saya tidak minta dilahirkan demikian, saya mau kasih tahu, itu masalah. Anda harus bertobat sungguh-sungguh dan minta Tuhan memulihkan. Bisa enggak Tuhan pulihkan? Bisa, asal ada pertobatan. Katakan amin. Banyak kok yang saya temukan, mereka punya kecenderungan biseksual, tapi kemudian bertobat sungguh-sungguh. Kalau ada yang cari alasan macam-macam, jujur saya tidak mau bahas ini di sini karena kita lagi bahas soal kesetiaan. Tapi banyak orang yang mengambil ayat ini untuk alasan perceraian. Karena itu saya perlu bahas ini. Kalau istrimu atau suamimu bukan jatuh karena kebejatan seksual, jangan diceraikan.